Haleluya. Dahsyat event Pradiayon kita, amin saudara. Kita melihat bagaimana Allah membawa kita ke dalam level yang baru, level dimensi kerajaan, amin. Katakan kanan kirinya, level dimensi kerajaan. Satu hal yang membuat saya kagum saudara dengan Tuhan adalah dia mempersiapkan orang yang bagaimana di secara rohani dia matang, amin. Tetapi di domain juga tidak keok, amin. Dan kita tahu saudara bahwa itulah yang akan mengubahkan bangsa-bangsa. Bayangkan saudara ketika kita pergi dengan dimensi ini, kita melihat bagaimana Daniel, kita melihat bagaimana Daud. Mereka menjadi orang yang dinanti dan dicari di bangsa-bangsa, amin. Bagaimana Nebukadnezar, bagaimana raja-raja mencari orang-orang seperti ini, Bapak Ibu. Dan lihat kanan kirinya saudara, itu kita temukan di samping kanan kiri kita, amin Bapak Ibu. Kita memiliki kapasitas untuk ke sana, amin. Kita memiliki potensi untuk ke sana, amin. Dan terpujilah Tuhan, saudara. Saya yakin kerajaan akan sibuk ketika melihat ada orang yang mau menggenapi dan berusaha bekerja, amin. Mengenapi firman-Nya. Apa yang ingin Allah sampaikan, yaitu saudara, kerajaan yang di sorga harus nyata di muka bumi, amin. Dan itu harus terjadi sekarang. Jangan katakan saudara itu besok, jangan. Jangan katakan saudara itu mungkin orang lain, tidak. Allah memberikan kesempatan dan anugerah bagi kita, amin Bapak Ibu. Untuk bisa berkontribusi bagi kerajaannya. Untuk bisa mengambil bagian dalam kerajaannya. Dan itu pekerjaan yang mulia, amin. Itu pekerjaan yang mulia, amin. Itu sebabnya kita ada di sini. Dan saya bersyukur saudara bahwa hari ini kita akan melihat kebenaran itu semakin dekat lagi dengan kita, amin. Semakin banyak kebenaran yang datang saudara, semakin padat, amin. Saturasi daripada firman akan semakin menekan kita. Sehingga apa yang ada saudara, kita tidak bisa lagi berhenti berkata-kata. Kita tidak lagi bisa berhenti berkatakan bahwa ini musim kerajaan. Ini bukan lagi musim mungkin hanya sekedar keselamatan, tidak saudara. Tetapi engkau dan aku penting untuk tujuan dia, amin. Saudara, bagaimana Allah ingin mencurahkan hatinya di kota Medan, dia perlu orang. Bagaimana dia ingin mencurahkan pekerjaannya di atas Indonesia, dia perlu orang. Dan biarlah dia menemukan itu hari ini, amin. Biarlah Tuhan menemukan engkau dan aku hari ini. Biarlah Tuhan kau menemukan orang-orang yang mengikuti jalan anak domba itu, Tuhan. Kemana saja engkau pergi Allah, apa yang kau perbuat, apa yang kau perkenankan Tuhan, kami ada di dalamnya. Setiap musim kami ada di dalamnya. Setiap musim kami ada di dalamnya. Ya Allahku, jangan lewatkan kami Tuhan. Jangan lewatkan kami ya Allah. Ini kami, pakai kami untuk kehendak dan tujuanmu ya Allah. Berikan kemuliaan bagi Allah kita saudara. Oh, sorakan haleluya. Yes, sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi dia. Amin, amin, amin. Yes, dia layak dipuji, amin. Dia layak disembah. Mari memuji dia, menyembah dia saudara dengan segenap hati, amin. Dia akan berbicara di tengah-tengah kita, amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan bagi Allah, haleluya. Katakan, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Amin. Kuasamu di dalam. Katakan sekali lagi, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Amin. Tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan katakan saudara, semesta
gunung batuku, Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak ada ku ragu. Kau menjamin hidupku, haleluya. keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak ada Amin. kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah Haleluya. dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang Haleluya. Katakan Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan amin Tuhan. awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Hidup kita di tangannya, amin. Dia menjamin hidup kita, saudara. Haleluya. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan kau yes. kota bentengku, tak ada ku ragu. Kau menjamin, haleluya. Kau keselamatanku, dan kau Amin. membelaku, tak ada ku takut. Kuasamu di dalam, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang Lambaikan tanganmu padanya. Haleluya. dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Kau Tuhan yang benar. Haleluya. yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau. Katakan sekali lagi, saudara. Haleluya. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, Haleluya. janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan Yes. semesta Pujilah Kau Tuhan. Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu Amin. Terpujilah namamu ya Allah. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau. Semesta. Semesta alam, Amin. semesta alam memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Yes. Amin. Sorakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Yes, berikan tepuk tangan bagi dia, saudara. Amin, amin. Saudara, kalau dia Alfa dan Omega, dia yang awal dan akhir, mengapa kita ragu, saudara? Mengapa kita takut, saudara? Hey, come Tidak on. ada alasan, amin. Yes. Tidak ada alasan untuk kita tidak Yeah. bergantung pada dia.
Dia tahu segalanya, amin. Dan kita ada di dalam rencananya. Yes. Pastilah dia menjagai kita, amin. Yes. Menjagai keluarga kita. Yes. Karena kita perlu untuk kemuliaan dia, amin. Amen. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Allah kita, Bapak Ibu. Terpujilah Engkau Tuhan, yes. Kami puji sembah Kau Tuhan, haleluya. We will sing unto God with joyful voice. every heart. Every heart in our heart sings and adore. We will stand At your gates with thankful song. You are good. You are good, and your faithfulness is true. Enter your gates with praise, let all the nations sing. Amen. Great is our God, your love is forever. We are forever. We are forever yours. We fill your court with praise. Great is our God, your love is and good. Berikan kemuliaan bagi Dia. Sorakan pada Allah. Nations rise. Nations rise and attend before His throne. Sovereign Christ. Sovereign Christ is our Lord and God alone. We will stand. We will stand Amen. at your gate with thankful song. Hallelujah. In your grace, our Lord Jesus will save you. Enter your gates with praise, let all the nations sing. Amen. Great is our God, your name is and you. We are forever. We are forever yours. We fill your court with Great is our God. great is our God, your love is and good. Hallelujah. We are forever. We are forever yours. Hallelujah. We are forever yours. Katakan, we are forever yours. We are forever yours. We are. We are forever yours. We will sing. We will sing unto God with joyful voice. Hallelujah. Every heart in our heart sings and adore. We will stand at your gates with thankful song. You are good, and your faithfulness is true. Enter your gates with praise, let all the Terpujilah Kau Tuhan. Great is our God, your name is and We are forever. we are forever yours. We fill your court with praise. Great is our God, your love is and good. We are forever. We are forever yours. Katakan padanya, we are forever We yours. are forever yours. We are yours, oh Lord. We are. We are forever yours. We are. We are forever yours. Ini anak-anakmu Tuhan. Ini kami umatmu ya Allah. Ini kami Tuhan. Selamanya bagimu Tuhan. Selamanya bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Oh, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Biarlah Kau menemukan kami ya Allah. Seperti ketika Engkau menemukan Daud ya Tuhan.
Kau berkata, I found David. Biarlah hari ini Tuhan Kau menemukan kami siap ya Allah. Kami mau dipakai Tuhan, kami mau masuk ke dalam musim ini ya Allah. Hati kami yang mengarah kepada Engkau Tuhan. Hati kami yang hanya terarah kepada kebenaran-Mu ya Allah. Dan biarlah nama-Mu dimuliakan Tuhan. Sekarang hingga selama-lamanya ya Allah. Kehidupan kami menjadi pintu ya Tuhan. Kau dapat menjamah orang-orang di sekitar kami Tuhan. Engkau dapat berbuat sesuatu kepada kota dan bangsa ini ya Allah. Ini kami umat-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Allah. Biarlah Kau temukan hati itu Tuhan. Hati yang menarik perhatian-Mu Tuhan. Hati yang menarik mata-Mu ya Allah. Sehingga Engkau berfokus kepada umat-Mu Tuhan. Karena Engkau melihat ada potensi untuk tujuan-Mu nyata, untuk kebenaran-Mu nyata Tuhan di muka bumi ini melalui anak-anak-Mu ya Allah. Kami mau dipakai Tuhan seperti anak panah yang terbaik, yang siap dilesatkan dari tangan pahlawan Tuhan untuk membuat musuh-musuhmu takluk Tuhan ke hadapan Engkau Raja yang hidup. Itu doa kami Tuhan. Temukan hati itu Tuhan. Curahkan kasih karunia yang lebih lagi ya Allah. Kami membutuhkan Engkau lebih dari sebelumnya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau lebih dari yang sebelumnya Tuhan. Kami haus dan lapar terhadap Engkau ya Allah. Berikan kemuliaan kepada Allah kita saudara. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu datang Tuhan di muka bumi ini. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never
kita saudara. Yesusku, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. You are, oh God. Your name is Jesus. Benar Your name is Jesus. Biarlah semua pasti terjadi. Pasti. tak berhenti menyanyi. hanya padamu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa Bagi Raja. gunung tunduk, laut bergerak mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, semuanya ku tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Laut ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah. Janji dan bersorak bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi gunung tunduk, Amin Tuhan. bergelora mendengar Namamu. ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan kemuliaan bagi Dia. Nyanyi. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas
hormat kepadanya. Serukan haleluya. Haleluya. Allah pembela kami, Allah pelindung kami, Allah senjata kami, kota benteng perlindungan kami. Engkau Allah penjaga, pelindung. Oh, beri kemuliaan kepada Allah kita. Dia pencukup kita. Dia yang menjamin hidup kita, yang melindungi kita di perjalanan ini. Dia yang menjaga kita dari setiap serangan musuh. Beri kemuliaan kepadanya. Kami memuji-muji Kau Tuhan. Untuk itulah kami ada. Kami menyembah Engkau Bapa, sebab Engkau menciptakan kami untuk itu. Kami bersyukur kepadamu sebab kami ada di ruangan ini hari ini. Sebab Engkau berkenan menghadapkan wajah kami kepada wajah-Mu. Dengarkanlah perkataan ini. Siapapun Engkau yang hadir di ruangan ini, Allah berkenan menghadapkan wajahnya kepadamu. Sebab ibadah ini ibadah yang didoakan. Ibadah ini adalah ibadah iman. Ibadah ini adalah ibadah perkenanan Allah kepadamu. Beri kemuliaan kepadanya. Dia menghadapkan wajahnya kepada kita. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan kepadaku. Bersiaplah. Bersiaplah. Kau akan sembuh di tempat dudukmu. Kau akan mengalami kejelasan di tempat dudukmu. Suddenly, tiba-tiba engkau akan memperoleh pengertian, hikmat, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Itu yang akan kau terima hari ini. Sebab Allahmu besar. Allahmu besar. Allahku besar. Sekali lagi beri kemuliaan kepadanya. Yes Lord, terima kasih Tuhan buat hari ini. Siapapun kami yang di ruangan ini tidak akan pernah kembali Tuhan dengan hal yang sama. Kau sedang berkenan di tengah-tengah kami, memberi pengertian siapa Engkau, Allah yang kami sembah. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan ada di tempat ini. Terpujilah nama-Mu. Dan di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita berkata amin. Oke. Selamat siang. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita ke sorga. Bapa, kami selalu rindu, lapar dan haus untuk diperlengkapi oleh roh-Mu, oleh firman-Mu. Kami berdoa Tuhan supaya tidak ada hambatan bagi roh dan firman-Mu untuk menjamah kami, menguasai hidup kami, membebaskan kami, membawa iman kami naik ke level yang baru, ke tempat yang lebih tinggi. Sebab sekarang kami memahami tujuan-Mu, menseleksi kami supaya kami menerima warisan. Dan warisan itu adalah kerajaan-Mu, di mana kerajaan ini kami bawa dan melaksanakan pemerintahan-Mu dimanapun kami berada. Kasih karunia-Mu lah yang melimpah bagi kami semuanya di bawah sorga yang terbuka. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Kita yang percaya sama-sama berkata amin. Mari silakan duduk. Oke, kita beri tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Di sesi yang kedua saya memberikan judul Mengapa Ia Terpilih. Itu judulnya. Di sesi 1 saya membagikan seleksi di dalam kerajaan itu keharusan. Karena ada tujuan ternyata. Dan seleksi di dalam kerajaan itu adalah di gerejanya. Di antara kita. Jadi bukan saja di antara kita, di semua umatnya. Bahwa penseleksian itu adalah keniscayaan. Hal yang harus. Karena dia mau membawa gereja ke level kerajaan untuk mengeksekusi kehendaknya, pemerintahannya terjadi di muka bumi. Mau tidak mau, gereja harus memasukinya.
Nah, di sesi yang kedua saya membagikan judul Mengapa Ia Terpilih. Mengapa Ia Terpilih. Saya bicara tentang Daud di sini. Kita buka 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13 kita beri judul Mengapa Ia Terpilih. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Di antara anak-anaknya aku memilih dia. Kita harus tahu apa kriteria Tuhan, apa syarat dari Tuhan, sehingga dia dipilih di antara saudara-saudaranya. Bisa mengerti maksud saya? Apa cara Tuhan sehingga pilihannya jatuh pada Daud? Bukan cara, kriteria. Oke? Baik, kita lanjutkan. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Karena Saul sudah ketahuan maksud hatinya. Seandainya ada raja lain yang menggantikan dia, dia pasti membunuh. Karena Samuel tahu, saudara, sejak roh Allah mundur dari Saul, roh pembunuhan itu ada. Lanjut, firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Dia yang dipilih Tuhan, pastilah diurapi. Pastilah diurapi. Enggak ada orang yang dipilih Tuhan tidak diurapinya. Makanya tanda-tanda orang yang dipilih Tuhan pasti ada. 4. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, ini saudara Daud yang tertua. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya, karena Eliab itu saudara tertua. Samuel berpikir seperti Saul yang tingginya sebahu lebih tinggi dari semua orang di antara Israel. Jadi Samuel berpikir seperti itu cara Tuhan memilih. Tidak, saudara. Lanjut dulu. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi kayak Saul. Sebab aku telah menolaknya. Jadi kita harus memahami kriteria Tuhan memilih bukan lagi karena penampilannya, bukan lagi karena perawakan yang tinggi, ya. Tidak itu syarat Tuhan memilih. Lanjut. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Samuel cepat belajar bahwa Tuhan tidak melihat penampilan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Seleksi selalu ada. Lalu Samuel berkata kepada Isai,
Inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Siapa yang dipilih Tuhan diurapinya di antara saudara-saudaranya. Kadang-kadang Tuhan ini tidak menjaga perasaan, saudara. Aku yang paling tua, Tuhan, kata Eliab. Tidak. Aku yang paling lama di PTK. Tidak. Oke, baik, itu hanya joke saja. Karena Tuhan lain kriterianya. Lanjut. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Mengapa Tuhan memilih Daud? Apa yang istimewa dari Daud sehingga Daudlah yang dipilih di antara saudara-saudaranya? Padahal Daud itu belum prajurit. Eliab prajurit, Aminadab prajurit, Syama prajurit. Daud hanya penggembala dan yang paling bungsu. Tidak masuk dalam kartu keluarga karena Daud anak dikandung dalam dosa. Bisa paham? Karena kita akan tahu satu saat nanti bahwa Isai, Daud lahir dari istri yang berbeda, saudara. Saya nanti akan kita lihat. Tapi kalau waktunya cocok ya, nggak sekarang karena kita nggak sekolah teologi ya kan. Makanya dia nggak masuk dalam kartu keluarga Isai. Nah, mari kita lanjutkan saja dulu. Apa keistimewaan Daud? Itu kan pertanyaan, saudara. Apa keistimewaan Daud di antara saudara-saudaranya? Ini keistimewaannya. Ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi yang istimewa dari Daud adalah hatinya, saudara. Dan yang istimewa darimu adalah hatimu juga. Sekarang saya bertanya lagi, seperti apa rupanya hati Daud? Kita juga punya hati. Daud memuji Tuhan, saya juga memuji Tuhan. Daud berdoa, saya juga berdoa. Bisakah saya dipilih Tuhan seperti Daud? Kalau saya juga punya hati yang mengasihi Tuhan. Mungkin terlalu umum kalau kita gambarkan hati itu seperti itu. Saya akan membantumu. Hati seperti apa yang dilihat Tuhan? Saya akan membantumu. Sehingga engkau punya kemampuan mengukur hati seperti apa yang dilihat Tuhan. Bisa paham maksud saya? Nah, mari kita lihat dulu Amsal 20 ayat 27. Hati seperti apa rupanya yang dimiliki Daud? Dan hati seperti apa yang kumiliki? Mari kita ke Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Roh Tuhan dipakai Allah sebagai pelita untuk menyelidiki hati kita. Jadi hati kita itu di dalam roh kita. Makanya sering kita menyebut hati kita itu roh kita. Jadi kalau Allah melihat hati, Allah melihat roh. Bisa paham maksud saya? Roh itu adalah cahaya, pelita bagi Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Bisa paham? Nah, kalau dari sini mungkin belum nampak, tapi kita akan lihat
kata menyelidiki di situ. Sudah garis bawahi menyelidiki. Nah, kalau Allah menyelidiki hati kita, hati seperti apa yang diselidikinya? Yang dilihatnya tadi di 1 Samuel 16 yang baru kita baca. Paham ya? Kita lihat di Roma pasal yang ke-8. Di sini baru ketahuan, saudara, bahwa hati yang diselidiki Tuhan itu adalah ini, saudara. Ayat yang ke-27. Roma 8 ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Jadi yang dilihat Tuhan, lubuk hatinya itu hati nurani, saudara. Yang dilihat Tuhan dalam hati Daud, hati nuraninya. Karena kalau Allah melihat hati, menyelidiki lubuk hatinya, itu adalah hati nuraninya. Jadi kalau kita berkata, aku juga punya hati yang mengasihi Tuhan, hati yang menyembah Tuhan. Hati seperti apakah yang dilihat Tuhan? Hati nuranimu. Hati nuranimu itu adalah bagian rohmu. Rohmu, di dalam rohmu. Yang diselidiki Tuhan adalah hati nuranimu. Dia di dalam rohmu. Jadi waktu Tuhan melihat hati Daud, dia melihat hati nuraninya. Apa hati nurani? Ini adalah seleksi di dalam kerajaan, saudara. Kalau kita mau dipilih di antara orang-orang, di antara saudara-saudaramu, pastikan kondisi hati nuranimu. Tuhan melihat itu, saudara. Itu yang dia lihat kepada Daud. Mari kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 9 sampai 12. Kita akan mulai melihat keistimewaan dari hati nurani ini. Mengapa Tuhan melihat itu? 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Ayat yang ke-11 maksud saya. Bukan, sorry. Ayat yang ke-19 maksud saya. Sampai 22. 19 sampai 22. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 22. Kita akan melihat apa itu hati nurani, istimewanya, sehingga Tuhan memakai itu sebagai alat menseleksi umat Tuhan. Siapa yang dipilihnya, siapa yang diurapinya. Dengarin Papa baik-baik. Hati nurani itu adalah atmosfer bagi roh untuk diam. Makanya roh berkuasa dalam diri Daud, karena hati nuraninya selalu murni. Kalau hati nurani kita tidak baik, tidak murni, hati kita nggak damai. Itu bukan tempat roh. Karena roh itu pembawa damai. Dia suka di damai sejahtera. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Nah, jadi kenapa roh berkuasa dalam diri Daud? Hati nuraninya baik. Kita lihat sebentar. Ayat 19. 1 Yohanes 3 ayat 19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Stop. Kenapa ini disebut hati nurani? Ayat 20 di situ disebut, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Itu disebut menyelidiki. Tadi menyelidiki itu hati nurani. Tuhan menyelidiki hati nurani. Jadi di sini disebut ini hati nurani karena Tuhan menyelidikinya. Itu yang membuat 1 Yohanes 3 19 sampai 22 itu hati nurani. Bisa paham maksud saya? Lanjut. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita,
maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Bayangkan dahsyatnya itu hati nurani. Bisa paham? Nah, saya menemukan beberapa poin di sini. Nomor 1, kalau hati nurani kita baik, hati nurani kita murni, maka kita tahu posisi rohani kita. Apakah kita benar atau tidak? Itu nomor 1. Kalau hati nurani kita murni, hati nurani kita baik, kita tahu posisi rohani kita. Benar atau tidak? Makanya banyak orang gak mengetahui posisi rohaninya benar atau tidak. Ngapain dia harus berubah? Problemnya di mana ini? Hati nuraninya. Karena kalau orang tidak tahu bagaimana dia bagaimana posisinya, bagaimana dia berubah. Itulah pentingnya hati nurani. Kita bisa merasa oke, tapi sebenarnya tidak oke. Karena hati nurani itulah yang membuat engkau tahu posisimu, posisi rohanimu. Bayangkan kalau hati nurani kita tidak baik, kita tidak tahu kita benar, sedang benar atau tidak. Kalau kita tidak tahu sedang benar atau tidak, bagaimana berubah? Bagaimana progres? Kita bisa merasa oke seperti tadi yang saya sebut, tapi sebenarnya tidak oke. Itulah kedahsyatan hati nurani. Bayangkan bagaimana Daud memiliki itu, maka Tuhan memilihnya. Karena dahsyat memang hati nurani itu. Kita semua yang di ruangan ini, engkau punya alat hati nurani. Supaya engkau tahu apakah engkau harus berubah untuk progres atau tidak. Jadi itu yang pertama. Kalau hati nuranimu baik, hati nuranimu murni, engkau tahu posisi rohanimu. Benar atau tidak? Itu nomor 1. Yang kedua, kalau hati nuranimu baik, hati nuranimu murni, hatimu tenang di hadapan Allah. Hatimu tenang di hadapan Allah. Hatimu tenang di hadapan Allah, damai di hadapan Allah. Saudara tahu, banyak orang gak bisa loh berdiri di hadapan Allah, di dalam terangnya yang bercahaya, karena ada yang tersembunyi di dalam dirinya. Makanya orang yang hati nuraninya baik, hati nuraninya murni, dia akan berani mendekat. Orang yang hati nuraninya tidak baik, dia nggak akan berani mendekat, dia menjauh itu. Makanya kalau kita lihat ada orang yang menjauhi Tuhan, bisa paham maksud saya? Mungkin dia takut diterangi hatinya. Itu ciri-ciri hati nuraninya sedang tidak baik. Tapi kalau hati nurani orang baik, dia akan tenang di hadapan Allah. Dia punya keberanian mendekat, tidak tertuduh. Kedamaian yang sejati berasal dari hati nurani yang baik. Yang ketiga, hati nurani itu adalah alarm untuk mengingatkan tentang jalan-jalan Tuhan. Hati nurani itu adalah alarm yang mengingatkan kita tentang jalan-jalan Tuhan. Firman Tuhan, kehendak Tuhan. Makanya sebenarnya saudara, kalau kita mendengarkan hati nurani kita, setiap hari kita bisa selaras loh dengan Tuhan. Karena dia itu alarm, dia bersuara untuk mengatakan jangan ke kiri, engkau harus lurus. Jangan ke kanan, engkau harus berhenti terhadap jalan-jalan Tuhan, terhadap perkenanan Tuhan. Itu alarmnya untuk mengingatkan. Itulah keistimewaan hati nurani. Yang pertama, engkau tahu posisimu benar atau tidak. Yang kedua, engkau bisa tenang di hadapan Allah. Engkau bisa mendekat, memuji, menyembah tanpa takut.
Karena hati nuranimu bersih dan murni. Yang ketiga itu alarm mengingatkanmu untuk engkau selalu selaras. Itu yang dimiliki Daud. Makanya dia istimewa, saudara. Bisa paham? Yang keempat, kalau hati nuranimu baik atau hati nuranimu murni, engkau punya keberanian mendekat kepada Allah. Itu yang keempat. Engkau punya keberanian mendekat kepada Allah. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, berdoa lagi, doa semalaman, lebih dalam lagi. Engkau punya keberanian untuk mendekat. Orang yang tidak berani mendekat kepada Tuhan, berdiri jauh-jauh dan setengah-setengah, hati nuraninya bermasalah itu, saudara. Takut mendekat, takut lebih dalam, takut militan, takut radikal, takut sungguh-sungguh, takut menjamah Tuhan. Itu hati nuraninya bermasalah. Karena kalau hati nuranimu baik dan murni, engkau akan berani mendekat. Yang kelima, kalau hati nuranimu baik atau hati nurani murni, engkau dapat berdoa dengan iman. Engkau dapat berdoa dengan iman. Dan jaminannya dijawab. Karena orang yang berdoa dengan iman pasti dijawab. Miliki hati nurani yang murni, hebat sekali, dahsyat, saudara. Engkau dapat berdoa dengan iman. Orang yang berdoa dengan iman pasti dijawab. Yang berikut, hati nurani yang baik, hati nurani yang murni, memberikanmu kemampuan untuk menuruti perintahnya. Memberikanmu kemampuan untuk menuruti perintahnya. Memberikanmu kemampuan untuk menuruti perintahnya. Dan yang ketujuh, kalau hati nuranimu baik, hati nuranimu murni, engkau mampu berbuat apa yang berkenan kepadanya. Itu keistimewaan hati nurani, saudara. Dan itulah yang dilihat Tuhan pada Daud. Dan yang membuat Tuhan memilih Daud di antara saudara-saudaranya. Dan engkau pun akan dipilihnya di antara saudara-saudaramu. Dan diurapinya. Dan roh Tuhan berkuasa atas dirimu. Karena dia menyukai hati nurani yang baik dan murni. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana cara Tuhan memilih orang-orang dalam kerajaannya, hati nurani. Hati nurani yang baik, hati nurani yang murni itu memberikanmu kemampuan untuk mengetahui posisi rohanimu benar atau tidak. Bisa paham? Yang kedua, kalau hati nuranimu baik dan murni, engkau dapat tenang di hadapan Allah. Nggak tertuduh. Bisa paham? Relax gitu. Relax di hadapan Tuhan. Nggak takut. Apa ini? Hadiratnya kuat sekali. Apa ini? Engkau nggak akan takut. Engkau tenang di hadirat Tuhan. Karena tidak ada yang menuduhmu. Nggak ada yang mengkondemmu. Engkau tenang di hadirat Tuhan. Yang ketiga, dia alarm untuk mengingatkanmu akan jalan-jalan Tuhan. Sehingga setiap hari engkau bisa selaras dengan Tuhan. Bisa paham? Yang berikut, engkau mempunyai keberanian untuk mendekat kepada Allah. Kalau hati nuranimu baik dan murni. Dan yang berikut, engkau bisa berdoa dengan iman. Dan orang yang berdoa dengan iman dijawab. Yang berikut, engkau punya kemampuan untuk menuruti segala perintahnya. Dan yang terakhir, engkau punya kemampuan untuk berbuat apa yang berkenan kepadanya. Itulah keistimewaan hati Daud. Supaya kita paham dan membandingkannya, merefleksikan hati Daud ini dengan hati kita. Bisa paham? Saya akan lebih jauh bicara tentang hati nurani. Bagaimana menjaga hati nurani kita tetap murni, saudara? Pernahkah kalian bertanya supaya kau bisa memilikinya? Hati nurani kita tetap murni hanya oleh darah Tuhan. Hati nurani kita tetap murni hanya oleh darah Tuhan Yesus. Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Di sini disebutkan darah Tuhanlah satu-satunya alat
menyucikan hati nurani kita. Itu sebabnya sangat istimewa, saudara. Jadi kalau kita hanya berkata hati, kita semua punya hati. Hati seperti apa? Hati nurani. Itu yang dilihat Tuhan. Mari Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Sama-sama akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Lihat di situ kan, hati nurani itu adalah hal yang membuat kita bisa beribadah kepada Allah. Lihat itu, saudara, kaitannya lihat di situ. Jadi kalau hati nurani kita tidak murni, tidak baik, itu bermasalah kita beribadah kepada Allah. Mendekat kepada Allah kah? Berdoakah? Tenang di hadapan Allah kah? Dan seterusnya. Itu bermasalah. Keintiman pun bermasalah. Bisa mengerti maksud saya? Karena hati nurani itu adalah alatnya. Dan lihat di situ tadi, coba cek. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Maka kan saya sebut sikap itu perbuatan hati. Bisa mengerti nggak maksud saya? Perbuatan hati. Jadi perbuatan hati itu ada, saudara. Bisa mengerti maksud saya? Nah, jadi dengarkan di sini bahwa darah Tuhan Yesus saja yang bisa menyucikan hati nurani kita. Bisa nggak kalian bayangin kalau darah Tuhan tidak menyucikan hati nurani kita, bagaimana kita beribadah? Bagaimana kita mendekat? Bagaimana kita berdoa? Mari 1 menit bersyukur untuk darah Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat darah suci-Mu. Kami bersyukur buat darah yang mahal yang Kau curahkan di Kalvari. Darah yang menyucikan hati nurani kami. Darah yang membersihkannya dari pengotor-pengotor, dari perbuatan-perbuatan yang jahat, dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sehingga oleh darah-Mu kami dapat beribadah, kami dapat diterima, doa-doa kami dijawab, kami punya keberanian mendekat. Oleh darah-Mu, oleh darah-Mu, oleh darah-Mu, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, menyucikan hati, membersihkan hati, menguduskan hati, sehingga kami dapat beribadah kepada Allah yang hidup, kepada Yahweh, kepada Jehovah, kepada Elohim, Allah yang maha besar, Yesus Tuhan. Haleluya. Hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Kristus, darah yang mahal, darah yang suci, darah yang murni, darah Tuhan sendiri menyucikan hati nuraniku, membersihkannya, menguduskannya. Terima kasih Yesus, terima kasih buat pengorbananmu. Ku puji, ku muliakan, ku sembah Kau ya Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh darah Tuhan engkau disucikan hati nurani. Amin. Jadi kita punya keistimewaan yang sama seperti Daud. Itu sebabnya engkau dipilih. Karena hati nuranimu dibersihkan oleh darah Tuhan. Karena hati nuranimu dibersihkan oleh darah Tuhan, bisalah kita beribadah. Bisalah kita berdoa dengan iman. Bisalah kita tenang menyembahnya. Bisalah kita tahu posisi kita, yaitu anak-anak Allah. Kita bisa tahu apakah kita benar atau tidak, karena hati nuranimu sudah disucikan oleh darah Tuhan, oleh darah Tuhan. Ini penting bagi perjalanan kita mengikut Tuhan loh. Karena kalau hati nurani kita terkontaminasi, hati nurani kita terkamiri, hati nurani kita tidak lagi murni, maka perjalananmu bermasalah, ibadahmu bermasalah,
Roh Tuhan tidak diam di dalam hati nurani yang kotor, saudara. Karena hati nurani yang kotor sama dengan hati yang kacau. Tidak ada kedamaian. Nah, mungkin dalam perjalanan kita hati nurani kita mungkin kita refleksikan lah ya. Tidak seperti yang dulu lagi. Bagaimana supaya itu selalu murni? Di awal itu dibersihkan oleh darah Tuhan. Dan memang akan selalu dibersihkan oleh darah Tuhan. Tidak ada jalan lain. Nah, pertanyaannya kan sekarang begini. Bagaimana darah Tuhan itu selalu bekerja padaku? Supaya dia selalu menyucikan hati nuraniku. Karena bisa saja dalam perjalanan ada 1-2 hal dalam hidupku membuat hatiku tidak murni. Karena kalau hatimu tidak murni dan tidak suci, hanya darah Tuhan yang boleh. Tidak bisa yang lain. Ingat itu pesan saya. Tidak ibadahmu, tidak doamu, tidak puasamu. Hanya darah Tuhan yang bisa memurnikannya. Jadi bisa saja dalam perjalanan rohani kita sesuatu terjadi di hati nuranimu. Bagaimana engkau bisa selalu mengapply, memakai darah Tuhan itu selalu? Saya kasih engkau rahasianya. Bagaimana memakai darah Tuhan terus. Memakai darah Tuhan terus. Supaya hati nuranimu itu selalu murni. Sama seperti Daud. Karena kalau tidak, terseleksi. Jadi orang-orang di dalam kerajaan terseleksi karena hati nurani. Boleh saya turun sambil melompat dengan ringan? Supaya ingat, oh iya, hati nurani. Katakan kanan kiri, hati nurani adalah alat seleksi yang berikut dalam kerajaan Allah. Kalau hati nurani seseorang bermasalah, dia akan terseleksi dalam kerajaan. Tapi kalau hati nurani orang murni, dia akan dipilih di antara saudara-saudaranya seperti Daud. Kau mau dipilih seperti Daud? Hati nurani indikasinya. Bagaimana aku selalu bisa memakai darah Tuhan every day, every time, every day. Setiap hari, setiap saat aku bisa mengapply darah Tuhan. Rahasianya adalah ini. Sehingga engkau selalu memiliki hati nurani yang murni, yang baik, yang tajam. 1 Yohanes 1 jawabannya. 1 Yohanes 1 jawabannya. Jadi untuk memakai darah Tuhan bukan begini, darah Yesus. Darah Yesus nggak bisa kau perintah, saudara. Memakai darah Yesus bukan diperintah. Engkau harus tahu rahasianya. Memang setan takut dengan darah Tuhan. Tapi dia bukan karena kau perintah. Darah Yesus tidak diperintah. Dia adalah dipakai kalau kau tahu. Bukan diperintah baru dipakai. Ada syarat dia akan otomatis bekerja. Jadi bukan darah Yesus baru dia bekerja karena kau perintah, tidak. Darah Yesus otomatis bekerja kalau kau tahu caranya. Bisa mengerti maksud saya di sini? Bisa paham maksud saya di sini? Darah Yesus satu-satunya yang menyucikan hati nurani. Dan kau harus tahu memakainya. Firman Tuhan berkata, darah Yesus dipakai dengan cara seperti ini. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 1 ayat ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain sama-sama. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Kalau dikatakan darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa, berarti yang disucikan hati nurani. Karena hati nurani adalah tempat darah Tuhan menyucikan.
Dan kalau kita lihat di situ, darah Yesus otomatis bekerja saat engkau hidup dalam terang. Jadi kalau kita di area kegelapan, kita berkata begini, darah Yesus, dia nggak akan bekerja. Karena kau di daerah yang salah. Engkau di daerah gelap, engkau di daerah remang-remang. Harus di daerah terang. Untuk mengalami kuasa darah, engkau harus hidup dalam terang. Papa, aku percaya yang kau katakan. Tapi hidup dalam terang, apakah hidup di bawah lampu? Kita sekarang kena terang soal. Apakah hidup di bawah terik matahari? Apakah hidup di bawah lampu sorot? Nggak boleh hidup di dalam gelap malam. Bukan. Dengarin, hidup dalam terang adalah hidup mengaku keadaan hatimu. Mengaku keadaan hatimu. Di ayat yang ke-9 kuncinya. Ayat 9, jika kita mengaku dosa, mungkin engkau sedang melakukan dosa. Bisa paham? Keadaan hatimu harus kau akui. Posisimu harus kau akui. Kalau engkau lagi nggak enak, akui dengan Tuhan. Kalau kau melakukan dosa, akui dengan Tuhan. Nggak ada yang tersembunyi, itu dalam terang. Lihat, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan. Pakai apa? Pakai darah. Jadi darah otomatis bekerja kalau engkau mengaku. Mengaku adalah hidup dalam terang. Bukan di bawah lampu, bukan di bawah terik matahari, atau di bawah lampu sorot. Tuhan, aku merasa nggak enak Tuhan hatiku dengan si A, si B. Jamah hatiku Tuhan, tolong hatiku Tuhan. Waktu kau mengungkapkan itu, darah Tuhan langsung bekerja. Karena pengampunan Tuhan selalu tersedia. Kalau selalu tersedia, kenapa nggak kau ambil? Apa susahnya mengaku? Toh juga engkau dengan Tuhan saja kok. Apa susahnya? Makanya ketika hati nuranimu berbunyi alarmnya, posisimu salah. Ya Tuhan, aku mengaku, darah Tuhan bekerja. Dengarin, hanya satu area yang tidak bisa dijamah iblis. Area terang. Jadi kalau engkau mengaku seperti ini, iblis nggak bisa menjamahmu, iblis nggak bisa menyentuhmu, kuasa kegelapan tidak bisa menyentuhmu. Daripada kita nggak tahu kondisi hati kita, lalu mengusir-ngusir setan, kita tidak tahu kondisi hati kita, tapi kita apply darah Tuhan, bisa tidak bekerja. Tapi kalau kau mengaku di hadapan Tuhan dalam kejujuran, posisimu langsung darahnya bekerja, iblis akan menyingkir, setan akan menyingkir, kegelapan akan menyingkir. Maka yang muncul adalah ketenangan, kedamaian. Makanya kadang-kadang hamba Tuhan, saya nggak sebut namanya, tapi kan pasti kenal. Dia menyebut inilah revival, kebangunan rohani. Jadi kau bisa tiap hari mengalami kebangunan rohani dengan cara seperti ini. Tapi kalau kita menyangkalnya, mengatakan tidak, kita pendam, kita sangkal, itu akan membuatmu di area kegelapan. Jadi darah Tuhan, katakan darah Tuhan, otomatis bekerja. Kau nggak bisa pakai itu kalau kau di daerah yang salah, nggak berhasil. Tapi kalau kau di daerah terang,
Iblis macam manapun bentuknya tidak bisa menjamahmu. Tidak bisa menjamahmu. Dan tahu kalian, saya mau kasih pewahyuan sama. Beberapa waktu yang lalu saya berdoa, Tuhan, bagaimana supaya kami bisa mengalami kesembuhan secara pribadi? Gak perlu harus diundang altar call, didoakan sembuh. Tapi secara pribadi kami mengalami kesehatan yang ilahi. Otomatis kami bangun, tubuh kami di recovery, jiwa kami di recovery. Kami makin segar, makin kuat. Tahu Tuhan bilang apa? Tuhan jawab seperti ini. Kalau kau mengalami revival di hatimu dengan mengaku keadaan hatimu, maka yang disebutkan adalah obat. Firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Kondisi hati itu akan mengobati tubuhmu. Catat ya. Catat. Kondisi hatimu akan mengobatimu. Spontan. Itu perkataan profetik Papa. Kemarin saya menyebutkan, bukan kemarin, saat kau duduk mendengarkan firman, rohmu bergoncang, rohmu bergejolak, kau akan sembuh di situ. Secara perlahan-lahan. Yang kedua, tahu kalian, kalau hatimu gembira, revival, karena kau hidup dalam terang, itu adalah obat yang akan menyembuhkan seluruh tubuhmu, sehingga kau bisa mengalami kesehatan yang ilahi hari demi hari. Katakan recovery oleh hati. Itu dia. Catat saudara, ini tolong direkam karena Papa pun mau mendeklarasikan ini tiap-tiap minggu di dalam ibadah kita, supaya kau ingat jalan mengalami kesembuhan ilahi, kesehatan ilahi hari demi hari. Biarlah hatimu revival. Hati yang orang bisa berdoa lama loh, hatinya nggak revival. Ibadah 2-3 jam hatinya nggak revival. Hanya satu kata yang kau ucapkan bisa revival. Kalau kau berkata, Tuhan, aku salah. Tuhan, aku melakukan yang tidak baik di hadapan-Mu. Aku bertobat. Itu revival. Engkau akan selalu dipilih dalam kerajaan, dipilih dalam kerajaan, dipilih dalam kerajaan. Kemanapun Allah bergerak, engkau dipilih. Kemanapun Allah pergi, engkau dipilih. Apa yang Tuhan mau lakukan, engkau selalu dipilih. Apapun yang Dia lakukan, engkau dipilih. Kemanapun Dia pergi, engkau dipilih. Apapun yang Dia lakukan, engkau diajaknya. Karena Dia melihat hatimu. Ini seleksi dalam kerajaan. Demi nama Yesus. Seleksi dalam kerajaan hati nurani. Ingat pesan Papa. Aku memberkatimu anak-anakku. Engkau dalam doaku selalu. Supaya kemanapun Pontar Bantin ini dibawa, engkau selalu ikut. Kita menuju Indonesia yang baru. Kita menuju kerajaannya. Dinyatakan. Dan engkau harus ikut. Engkau orangnya. Dalam nama Yesus. Supaya engkau tahu hidup dalam terang. Dan darahnya selalu menyucikan hati nurani. Dalam nama Yesus sama-sama berkata, amin. Silakan duduk. Saya baru selesai setengah, sisanya setengah lagi. Saya baca satu ayat, setelah itu kita break. Saya mau jam 1 kita break. Nanti setengah lagi saya lanjutkan. Ada 2 sesi lagi, ada 2 judul lagi. Tapi nggak usah khawatir kita kalau lewat waktu ya. Nah, ini orang-orang kerajaan kan. Katakan orang-orang kerajaan tinggal dalam kerajaan, terang mereka, terang Bapa di sorga. Nggak ada matahari, berarti nggak ada jam. Loh, kan gitu. Kalau Bapa jadi terang kita kan nggak ada matahari, berarti kan nggak ada jam. Amin 2 kali. Haleluya. Ya. Itu namanya revival. Nah,
Saudara, mari kita lihat Daud karena dia pernah mengalami kejatuhan dengan Bathsheba. Saudara ingat cerita itu? Tapi lihat, ini yang membuat Daud spesial. Coba kita lihat dulu. Mazmur 51, setelah itu kita break. Mazmur 51 nanti break saya akan lanjutkan tentang Daud ini. Mazmur 51 ayat 1 sampai 13. Jangan tertuduh kalau kau jatuh. Yang penting engkau tahu apa yang kau lakukan saat kau jatuh. Karena tidak mungkin orang yang berjalan tidak jatuh. Gak mungkin, itu di dunia fantasi itu. Saya pernah berjalan pasti pernah jatuh. Tapi saya tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau saya jatuh di tempat yang sama berulang-ulang berarti saya bodoh. Nah, siapa di sini yang bodoh? Nah, kan nggak ada. Maka jangan jatuh di tempat yang sama. Mazmur 51 ayat 1 sampai 13. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Bathsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kuanggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kalian bisa mengerti ayat ini? Tadi saya sudah jelaskan. Ada waktu nanti saya akan sampaikan silsilah Daud. Itu beda ibu kandungnya, saudara ya. Saya akan jelaskan itu nanti. Ayat yang bukan nanti ya. Suatu hari nanti kata Mam. Tetap nanti juga ya. Ayat yang kelima, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Inilah hati nurani. Kebenaran dalam batin itu hati nurani. Dia berkenan pada hati nurani. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Hati nurani yang baik, hikmat Tuhan muncul dari sana. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Hisop itu dipakai untuk memercikkan darah, karena kita dibersihkan hanya oleh darah. Bisa paham? Maka aku menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Inilah kebangunan rohani, karena engkau mengakui, karena engkau mengalami darah Tuhan, pasti bersorak-sorai, pasti bersukacita. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Bukankah Bapa itu baik? Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ingat, Roh Kudus diam di dalam hati nurani yang baik dan murni. Kalau tidak, Roh Tuhan tidak berdiam di situ. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, ya, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Kepada terang darah Tuhan bekerja. Itulah istimewanya Daud. Nathan mengingatkan Daud, Daud bertobat. Samuel mengingatkan Saul, Saul memberontak. Itu beda mereka. Samuel mengingatkan Saul, Saul memberontak. Menarik jubah Samuel sampai terkoyak. Bisa paham? Tapi Nathan mengingatkan Daud, dia bertobat. Hati-hati mengingatkan raja lo, kok bisa dipancung. Tapi Daud tidak. Dia merendahkan hatinya, dia berdoa dan berpuasa.
Bisa mengerti maksud saya? Karena Nathan mengingatkannya. Itulah istimewanya hati Daud. Hati nuraninya tetap bersih, tetap murni. Dia mengalami revival. Pujiannya kepada Tuhan. Lihatlah mazmur-mazmur Tuhan itu. Bisa mengerti? Dengarin Papa. Siapa di sini yang pernah di ruangan ini yang melakukan dosa seperti Daud? Karena dosa Daud ini kalau kita pakai ukuran kita sekarang sangat besar. Dia menghampiri Batseba dan sengaja membunuh suaminya Uria. Jadi Daud itu melakukan dosa pembunuhan dan perzinahan. Bisa paham? Merekayasa cerita supaya Uria mati. Bisa mengerti? Dosanya besar, tapi kenapa Daud tetap menjadi raja yang hebat? Raja yang besar. Sampai Tuhan berkata seperti ini tentang Daud. Coba kita lihat dulu. Kisah pasal 13. Coba. Ini pengakuan Tuhan terhadap Daud. Padahal dosanya itu besar sekali, saudara. Coba lihat. Kisah para Rasul pasal 13 ayat 22. Kisah para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan. Ayo kita baca. Aku telah mendapat Daud bin Isai. I found David. Aku menemukan Daud di antara saudara-saudaranya. Bisa mengerti? Dan lanjut. Seorang yang berkenan di hatiku melakukan dosa seperti itu. Melakukan kejahatan seperti itu. Tuhan berkata dia melakukan yang berkenan di hatiku. Lanjut. Dan yang melakukan segala kehendakku. Coba bayangkan, melakukan segala kehendakku. Merekayasa untuk membunuh Uria. Menghampiri berzinah dengan Batseba. Bagaimana orang seperti ini disebut melakukan segala kehendakku? Kalian mau tahu rahasianya? Saya beritahu kalian rahasianya. Makanya Tuhan melihat Daud hatinya istimewa. Dan saya tahu sekarang hati saya juga seperti itu. Papa, kau memuji diri? Tidak peduli. Iya. Karena saya tahu apa yang saya lakukan. Saya tahu bagaimana saya bertobat di hadapan Tuhan. Karena masing-masing kita pernah melakukan hal-hal yang bodoh. Tapi rahmat Tuhan besar. Bukan jatuhnya yang kau ingat. Darah Tuhan yang menyucikan hatimu. Itu yang selalu harus kau usahakan. Kalau hati nuranimu tidak kau usahakan murni dan bersih, terseleksi. Itu masalahnya. Dengarin. Daud melakukan segala kehendakku. Seperti apa? Dengarin saya baik-baik. Daud melakukan hal yang sangat bodoh. Jahat sekali. Tapi yang istimewanya di sini, dengarin saya. Mungkin di ruangan ini kita nggak ada yang melakukan seperti Daud, bukan? Tapi begini, dengarin. Ketika Nathan berkata kepada Daud tentang kejahatannya, dia bertobat. Dan ketika dia bertobat, tidak pernah kita melihat Daud mengulanginya lagi. Beda dengan kita. Jadi jangan bilang Daud itu jahat. Kita udah berapa kali di tempat yang sama berkata Tuhan. Cobalah dulu saudara. Cantik bunganya Bu. Jadi semangat saya berkhotbah. Tepuk tangan buat Aser dulu. Itulah hebatnya Daud. Sekali dia bertobat, dia benar-benar bertobat. Jadi kita nggak bisa bilang, aku lebih baik dari Daud. Berapa kali kau berkomitmen bertobat? Dan masih bertobat di tempat yang sama. Besok. Ya tapi nggak apa-apalah, kita keturunan Daud kok. Dia model kita, nggak apa-apa saudara. Tapi darah Tuhan tetap tersedia bagi kita. Pakai saja, pakai saja. Karena penting hati nuranimu. Bisa paham?
Makanya di mana Tuhan berkata, di mana Tuhan sampai berkata dia melakukan segala kehendakku? Karena Allah oleh pertobatannya menghapus dosanya. Makanya Tuhan tidak mengingat-ingat dosanya. Makanya kalau kalian datang kepada Tuhan, jangan ingatkan Tuhan dosamu. Dia akan bilang dosa yang mana. Itulah kadang kita herannya. Kita ingat dosa kita, Tuhan gak ingat dosa kita. Karena kan kau sudah mengaku. Itulah yang dikatakan Tuhan. Daud melakukan segala kehendakku. Istimewa kita apa? Selalulah pakai darah Tuhan. Hidup dalam terang. Ini janji Papa padamu. Kemanapun Tuhan pergi, engkau akan selalu diajak. Apapun yang Tuhan lakukan, engkau akan selalu diajak. Dimanapun Tuhan mau bawa kita naik, engkau selalu ikut. Karena orang yang menjaga hati nuraninya akan selalu mengikuti Tuhan. Amin 2 kali. Jaga hati nuranimu. Ini musim yang baru. Makanya kalian lihat, kalau kalian pergi penginjilan di luar, sampaikan hal-hal dari firman tentang musim baru. Mungkin ada yang opposite. Itu hati nuraninya tidak baik. Karena kalau hati nuraninya baik di luar sana, ini musim baru pasti mengikutimu. Ingat pesan saya, hati nurani yang baik akan terus mengikuti Tuhan. Sesi 2 nanti saya akan bagikan. Makanya kalau kalian memberitakan Injil, ini musim baru, ini musim kerajaan, dan orang mencibirmu, simpan aja yang Papa sampaikan. Karena orang yang selalu menjaga hati nuraninya, selalu dibawa Tuhan. Karena dia tahu posisi rohaninya. Dan banyak orang di luar sana. Dan juga kalian, ingat Papa, hati-hati dengan hati nuranimu. Saya menyebut hati-hati dengan, bukan hatimu, hati nuranimu, biar lebih detail. Karena selama hati nuranimu baik, kemanapun Tuhan membawa kita, dari kegerakan, pada kegerakan, engkau akan selalu ada di situ. Bukan bergantung besar kecilnya dosamu, kejahatanmu di masa lalu. Tidak saudara. Hati nuranimu yang harus kau pastikan murni. Amin. Bapa terima kasih. Firman-Mu memerdekakan. Firman-Mu memberi pengetahuan bagi yang bodoh, memberi hikmat bagi yang tidak berpengalaman, dan kami diperlengkapi hari ini Tuhan. Kami memahami Engkau melihat hati nurani, dan kami akan selalu berjalan bersamamu dengan hati nurani. Terima kasih Tuhan. Kami orang-orang yang ada dalam kerajaan akan menjaga hati nurani. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Bapakku mengangkat tangan untuk anak-anakku dalam iman ini, supaya mereka bisa selalu mengikutimu. Kemanapun kau pergi, apa yang kau lakukan, kami selalu ada di sana. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, demi nama Yesus. Kita yang diberkati sama-sama berkata, amin. Haleluya. Baik. See the nations yearning for the truth that will set them free. But where are the people who will go? See the weary searching for a purpose in their lives. But where are the people who will go? Here we are, Lord, send us to the nations. Here we are, Lord, get us ready to be the ancients of
have received God's mandate to transform the world we're in. We are the people called to go, bringing revival of justice, truth and righteousness. We are the people called to go. Here we are, Lord, send us to the nations. Here